Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari Adi Firmansyah, Mubi Syahirul Alim, dan juga Muhammad Rahman Syaputra. Kali ini kita akan membahas analisis eksternal dari suatu perusahaan dengan metode PESTEL atau analisis PESTEL. Oke, definisinya apa sih dari PESTEL analisis ini? Analisis PESTEL ini juga diketahui sebagai metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu perusahaan. Nah, PESTEL analisis ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu political, economic, sosial, teknologi, legal, dan juga environment. Nah, kemudian apa sih manfaat dan fungsinya dari analisis PESTEL ini? Biasanya analisis PESTEL ini digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Pentingnya masing-masing faktor mungkin berbeda untuk berbagai jenis perusahaan atau industri, tetapi sangat penting untuk strategi apapun yang ingin dikembangkan, agar perusahaan memiliki analisis PESTEL untuk membentuk versi yang lebih komprehensif dari analisis SWOT tersebut. Kemudian, kapan sih kita harus menggunakan analisis PESTEL di suatu perusahaan? Ada 4 situasi atau kondisi. Apabila ini terjadi, maka kita bisa menggunakan analisis PESTEL. Yang pertama, launching a new product or service, atau kita meluncurkan suatu produk atau layanan baru. Kemudian memasuki suatu daerah atau suatu negara. Kemudian untuk mempertimbangkan rute baru ke pasar kita atau perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah working as part of strategic project team, atau bekerja sebagai bagian dari tim proyek strategis. Apabila kita mengalami kondisi ini, salah satu atau mungkin keempatnya dari kondisi ini, maka kita bisa menerapkan analisis PESTEL pada perusahaan kita. Baiklah, saya Mubi Syahirul Alim dengan NPM 33341800008 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis analisa PESTEL. Ada politikal, faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Kemudian ada ekonomi, faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Kemudian ada sosial, faktor sosial meliputi faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Kemudian teknologikal, faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Kemudian ada legal, faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Kemudian ada environment, faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli. Kemudian, poin yang kedua yaitu variasi analisis PESTEL. Analisa PESTEL memiliki beberapa variasi yang menggunakan lebih atau kurang faktor-faktor yang ada dalam analisa PESTEL. Variasi yang ada dapat dilihat dalam PPT, teman-teman. Yang pertama yaitu ada ITPS, Ekonomi Teknis Politik and Sosial, kemudian ada STEP, Strategi, Tren, Evaluasi, kemudian Proses, kemudian yang ketiga STEPE, Sosial, Teknologi, Ekonomi, Politik, and Ekologi, kemudian yang keempat yaitu ada PEST, Politik, Ekonomi, Sosial, and Teknologi, kemudian yang kelima ada STEEPLE, Sosial, Teknologi, Ekonomi, Etika, Politik, Legal, and Environmental. Kemudian yang keenam ada PESTLIED, Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Legal, Internasional, Environmental, atau Lingkungan and Demografi.
Kemudian yang ketujuh STEEPLED, sosial, teknologi, ekonomi, environmental, political, legal, edukasional, and demografi. Kemudian poin yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu cara membuat analisa pestel. Teman-teman bisa lihat di PPT. Menurut Newton 2014, sebuah perusahaan akan dapat menggunakan hasil analisa pestel yang didapatkan untuk melakukan proses-proses seperti pada PPT. Yang pertama ada brainstorm issues, mengurutkan dan melakukan jajak pendapat mengenai isu-isu utama yang ada di luar kontrol perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi dampak-dampak yang mungkin terjadi dari setiap isu tersebut. Kemudian yang ketiga, mengukur seberapa penting hubungan masing-masing faktor dengan perusahaan. Yang keempat, mengukur kemungkinan terjadinya faktor tersebut. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan secara tepat dampak-dampak yang akan terjadi jika isu tersebut terjadi. Cara menginterpretasikan analisa pestel. Yang pertama, memiliki tujuan yang baik. Kita harus memiliki tujuan yang baik untuk menggunakan alat analisis apapun itu, terutama berlaku untuk pestel analisis, karena ada beberapa keadaan yang mungkin memerlukan penggunaan alat analisis ini. Paling umum, analisis pestel digunakan untuk lebih memahami lingkungan bisnis sebelum meluncurkan usaha baru atau memasuki pasar baru, atau menganalisis lingkungan bisnis yang ada dengan harapan menemukan peluang baru dan mengidentifikasi potensi ancaman. Dengan mengetahui tujuan sebelum melakukan analisis, kita dapat lebih mudah menarik kesimpulan yang berharga. Yang kedua, mengenali organisasi Anda. Jika organisasi kita menawarkan produk dan layanan digital secara eksklusif, maka kita harus lebih memperhatikan aspek teknologi model pestel daripada aspek lingkungan. Itulah pentingnya mengenali organisasi kita terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada prioritasi pada masa depan. Berikut ini ada dua cara yang dapat meningkatkan analisis pestel dengan melihat masa depan. Contohnya, ada membuat prediksi tentang masa depan. Misalnya bagaimana kita mengharapkan peraturan pemerintah berubah selama beberapa tahun ke depan terkait dengan emisi kendaraan, ataupun menggunakan data yang mewakili perubahan selain data yang mewakili keadaan yang ada. Contohnya laju pertumbuhan penduduk selain jumlah penduduk saat ini. Yang ketiga, menggunakan alat analisa lain. Masing-masing alat analisa mengambil pendekatan yang berbeda untuk melihat usaha, organisasi, dan lingkungan bisnis yang di sekitarnya. Dan mereka akan membantu menarik kesimpulan yang lebih lengkap dan lebih seimbang bila digunakan bersama-sama. Misalnya, kita bisa menggunakan analisa SWOT. Nah, yang terakhir ada menarik kesimpulan yang sederhana. Memanfaatkan analisis pestel adalah dengan menarik kesimpulan sederhana dari data yang telah dikumpulkan secara relevan. Untuk poin yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu contoh analisa pestel. Teman-teman bisa melihat di PPT. Yang saya ambil yaitu analisa faktor legal dan analisa faktor teknologi. Yang pertama, gambar yang sebelah kiri yaitu analisa faktor legal mengenai ojek online atau Gojek. Semua peraturan mengenai ojek online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kementerian Perhubungan tahun 2019. Dalam peraturan tersebut terdapat 4 hal yang diatur, yakni keselamatan, kemitraan, suspensi mitra, driver, dan biaya jasa atau tarif. Tarif yang ditentukan saat ini berlaku sejak tanggal 2 September 2019 yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 384 Tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Jumlah besaran tarif yang dilakukan oleh Gojek terdapat dalam PPT. Begitu teman-teman. Yang sebelah kanan yaitu analisis faktor teknologi. Teknologi di masa kini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan bisnis. Menurut Salim, tahun 2019.
seperti yang sudah dipaparkan pada sebelumnya, penggunaan internet di Indonesia didominasi oleh pengguna ponsel pintar sebanyak 350,5 juta pendaftar atau sebanyak 133% dari total 268,2 juta populasi penduduk Indonesia menurut WR Sosial tahun 2019. Berikut datanya ada di PPT. Kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh Gojek untuk menganalisis faktor teknologi? Yang pertama ada pembinaan selama 6 bulan, yang kedua kelas offline dan online, yang ketiga mengakomodir berbagai stage startup, yang keempat terhubung ke mentor dan industri, yang kelima tidak dipungut biaya, dan yang keenam akses gratis ke coworking space. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Cukup sekian untuk presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih karena sudah memperhatikan presentasi kami. Apabila ada banyak kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.